Menerima tumpangan malam hari, penumpangnya turun di kuburan. Cerita horor. Kejadian ini kualami sendiri saat masih bekerja sebagai pengemudi ojek malam. Waktu itu, aku biasa menarik penumpang sampai lewat tengah malam. Karena justru di jam-jam itulah orderan sering masuk dan jalanan lebih lengang. Malam itu hujan baru saja reda. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 00.32. Aku berhenti di pinggir jalan kecil dekat terminal lama, menunggu penumpang sambil merokok. Tiba-tiba, dari arah gelap, muncul seorang perempuan. Pakaiannya sederhana, jaket abu-abu dan rok panjang. Rambutnya hitam tergerai menutupi sebagian wajah. Aku tidak mendengar langkah kakinya sama sekali. Tahu-tahu ia sudah berdiri di samping motor. "Mas, bisa antar saya pulang?" Tanyanya pelan. Suaranya lembut tapi ada nada dingin yang membuat tengkukku meremang. Aku mengangguk dan memintanya naik. Saat ia duduk di jok belakang, motor sedikit terasa lebih berat dari biasanya. Tangannya memegang jaketku, dingin, seperti menyentuh botol air es. "Arahnya kemana, Mbak?" tanyaku. "Lurus saja, nanti saya bilang," jawabnya singkat. Sepanjang perjalanan ia hampir tidak bicara. Jalan yang kami lewati makin sepi. Lampu jalan mulai jarang, rumah-rumah berganti dengan pepohonan besar. Anehnya, udara terasa semakin dingin, padahal mesinku panas. Aku melirik spion. Bayangan wajahnya terlihat samar. Lampu motor menerangi matanya. Kosong, tanpa pantulan cahaya. "Mas," katanya tiba-tiba, "jangan berhenti sebelum saya minta." Aku menelan ludah. "Iya, Mbak." Motor terus melaju hingga akhirnya kami keluar dari jalan desa dan masuk ke jalan tanah. Ban motorku mulai tergelincir di lumpur tipis. "Masih jauh?" tanyaku, berusaha tetap tenang. "Sudah dekat," jawabnya. Beberapa menit kemudian, aku melihat pagar besi tua di depan kami. Catnya mengelupas dan di atasnya tertulis samar, TPU, kuburan. "Berhenti di sini saja, Mas," katanya. Jantungku serasa jatuh. Aku berhenti tepat di depan gerbang pemakaman. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Hanya nisan-nisan putih yang terlihat samar diterpa cahaya bulan. Aku mematikan mesin dan menarik nafas dalam-dalam. "Mbak, ini kuburan." Ia tidak menjawab. Aku menoleh ke belakang. Kursi kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku langsung berdiri. Kaki gemetar. Helm di jok belakang juga masih tergantung rapi, tidak disentuh. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada bayangan. Hanya angin malam dan bau tanah basah. Di tanah dekat motorku, aku melihat jejak kaki basah mengarah masuk ke area kuburan, lalu menghilang di antara nisan. Aku naik motor dan langsung tancap gas, tidak peduli jalan licin atau gelap. Aku baru berhenti setelah sampai di warung 24 jam, duduk terdiam hampir setengah jam. Keesokan harinya, rasa penasaranku membuatku kembali ke daerah itu. Kali ini siang hari. Aku bertanya pada penjaga pemakaman. Setelah kuceritakan ciri-ciri penumpangku, wajahnya berubah serius. "Oh, itu sering," katanya pelan. "Perempuan itu meninggal kecelakaan di jalan depan terminal 3 tahun lalu. Katanya, kalau malam suka diminta diantar pulang." "Pulang kemana?" tanyaku. Penjaga itu menunjuk salah satu makam di pojok. "Ke situ." Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menarik penumpang lewat tengah malam. Dan sampai sekarang, setiap kali ada orang yang tiba-tiba berdiri di pinggir jalan sepi dan meminta tumpangan, aku selalu ingat satu hal. Tidak semua penumpang yang naik bersama kita masih bernafas.